Oke, kita mulai ya. Oke, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Ya. Waalaikumsalam. Sebelumnya mohon maaf sekali karena eh, terpaksa kelas hari ini cukup sangat terlambat ya, setengah jam dari yang seharusnya. Jalan tadi di perjalanan lumayan macet, lebih macet daripada minggu lalu, jadi sampai rumahnya sudah mepet jam 8 lewat dikit tadi. Oke, untuk materi yang dibahas minggu lalu saya sudah siapkan slide-nya, udah dalam PowerPoint. Nanti insya Allah malam ini setelah kelas saya upload, termasuk yang saya bahas pada malam hari ini. Jadi ini tinggal sedikit editing lagi, tapi untuk keperluan malam hari ini saya masih menggunakan slide yang belum diedit ya. Tapi insya Allah nanti yang saya upload sudah diedit dengan terjemahnya tentunya, yang memungkinkan untuk diterjemahkan. Kalau yang tidak memungkinkan karena istilahnya kalau diterjemahkan malah lucu ya, mungkin terpaksa tetap dalam bahasa Inggrisnya. Dengan tentunya sedikit penyesuaian nantinya ya. Ini saya share screen sudah kelihatan ya? Sudah, Pak. Oh iya, sebentar. Ini saya belum ini di yang di kelas kok yang ini baru sedikit nih. Tolong diupdatekan di ini ya, di kelas. Oke, baiklah kita lanjutkan materi perkenalan terkait dengan big data. Jadi kalau pada minggu lalu kita membahas tentang terminologi big data dan beberapa hal lainnya ya. Bentar, saya buka lagi mungkin biar bisa refresh lagi. Jadi pada minggu lalu kita sudah membahas tentang data mining ya. Ini review dari yang sudah dibahas pada semester sebelumnya. Juga tentang penggunaan beberapa data mining ya. Dan terkait dengan terminologi big data yang kita sudah bahas tentang 5V ya. Ada volume, ada velocity, ada variety, ada veracity, kemudian ada value dan lainnya. Kita juga sudah jelaskan pada minggu lalu. Kemudian juga sudah membahas tentang dari sisi volume, banyaknya data yang dihasilkan setiap harinya dan juga besarnya data yang harus disimpan dan seterusnya. Kemudian juga terkait dengan speednya, pertambahan data yang tumbuh setiap harinya kan sangat cepat, dan juga transaksi data itu ditransferkan dengan sangat cepat, informasinya itu berubah sangat cepat juga. Jadi setiap detik begitu banyak transaksi dan begitu banyak data yang ditambahkan. Kalau contohnya waktu minggu lalu adalah data di YouTube misalkan, itu setiap detiknya entah berapa giga atau bukan giga lagi, berapa tera video diupload gitu kan, dan berapa juta atau berapa miliar orang menonton setiap harinya. Itu juga data yang dicatat, kemudian tentu karena dicatat akan membutuhkan banyak space karena pertumbuhan yang sangat cepat itu tadi gitu kan. Kita juga sudah membahas tentang kecepatannya tadi ya. Kemudian terminologi 5V kemarin, nah itu yang sudah kita bahas pada minggu lalu ya. Nah, sekarang kita bahas ke kenapa teknologi big data itu sekarang memungkinkan gitu. Jadi tren terkini itu adalah trennya dunia
cloud computing atau komputasi awan. Nah, mungkin teman-teman ada yang sudah familiar dengan istilah cloud computing? Mungkin dari teman-teman yang sudah pernah dengar gitu, apa itu cloud computing itu? Ada yang pernah dengar? Jadi Mas Adit yang barusan ini tadi pernah dengar Mas Adit? Belum, Pak. Belum pernah dengar istilah cloud computing? Komputasi awan. Pernah, Pak. Oke. Kira-kira apa tuh yang ter apa ya ketika dengar istilah cloud computing itu bayangannya apa? Sudah bisa dapat bayangan atau belum kira-kira? Yang ya. Penyimpanan ya, Pak? Ya, apa aja lah gitu. dengar cloud computing itu asosiasinya dengan apa sih gitu, atau mungkin apalah intinya yang terlintas ketika dengar istilah cloud computing? Belum ada gambaran sih, Pak. Belum ada gambaran, jadi pokoknya dengar tapi nggak ngerti apa gitu ya? Iya, betul, Pak. Oke. Kira-kira pernah bersinggungan nggak belum dengan dunia cloud computing itu dalam kehidupan sehari-harinya? Mungkin pernah sih, Pak, cuma nggak nyadar aja gitu ya? Nggak nyadar aja, Pak. Oke, mungkin dari Mas Trian ada yang bisa dibagi tentang apa itu cloud computing? Kalau cloud computing yang saya tahu, kalau misalnya gini loh Pak, semuanya dilakuin di cloud gitu, kita kontrolnya gampang, ya kan, deployment aplikasi, storage, pokoknya yang biasanya dilakukan kayak misalnya kita harus beli server atau segala macam, kita cukup sewa server aja di suatu website gitu, ntar disediain di sono. Oke. Di website atau di dunia internet? Ya itu intinya internetnya, pokoknya kita nggak harus kayak bikin fisik servernya gitu, harus beli server macam. Iya. Oke, udah mulai ada clue-nya. Ya mungkin Mas Bambang, Mas Tri. Halo. Oke, ada tahu mungkin ini Mbak Erlina ada ini pernah dengar istilah cloud computing? Kok senyap nih? Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Mas Afik. Iya, Pak. Saya baru masuk nih, apa ya? Wah, kalau gitu ditodong sekalian ya, baru masuk risiko gitu kan. Biasanya kalau di kelas kan, kalau di kelas tuh kalau kelas offline datang terlambat kan distrap sama dosen kan? Enggak pernah. Emang pernah ya? Nah, sekarang serapannya langsung ditodong pertanyaan ini. Oke. Ya, ambil napas dulu ya. Iya dikit, ntar sambil searching. Oh gitu. Oke, ini udah ada nih slide-nya, sudah kelihatan. Udah pernah dengar belum istilah cloud computing, Mas Topik? Cloud computing. Baru dengar, Pak. Oh, baru dengar. Waduh, gimana nih kuliah? Udah berapa semester nih? Baru dengar nih. Komputasi awan baru dengar ya? Apa sayanya nggak ngeh gitu, Pak? Oh gitu, iya. Oke, ini berarti masih roaming ya? Iya, Pak. Oke, mungkin Mbak Anida pernah dengar, Mbak Anida? Kayak penyimpanan di Google Drive gitu, bukan Pak? Oke, Google Drive itu kira-kira cloud computing gitu ya? Ya. Nanti akan kita lihat nanti. Ya ini udah ada sedikit nyerempet-nyerempet nih. Kalau teman-teman ingat nggak kemarin pas lagi kita ini kelas data mining itu salah satu alternatif menggunakan lab-nya kalau kita nggak punya notebook waktu itu pakai apa? Yang sempat ada yang nyoba waktu itu, Mbak siapa waktu itu cuma nyoba jalankan? Google apa gitu Pak? Ya? Google, yang dari Google itu kan Pak? Iya, waktu itu apa tuh coba? Ingat nggak? Google Colab bukan? Betul Google Colab. Nah ini yang kemarin nggak ikut kelas aja malah tahu nih malah. Ikut kelas yang lain maksudnya sini.
Iya Pak, soalnya Pak Zulhak kemarin ngajarin itu juga. Oh gitu, iya ya. Oke, mungkin sebentar. Kita lanjut dulu deh. Nah, jadi sekarang ini dunia komputasi itu ya sudah trennya cloud computing. Apa itu cloud computing? Nah, ini intinya gini. Jadi resources atau sumber daya untuk IT itu disediakan sebagai sebuah jasa, sebagai sebuah layanan. Baik itu compute itu apa ya? Kalau kita butuh sistem processing atau prosesor, yaitu compute ininya. Jadi mau berapa core, mau berapa speednya, ya kan? Mau pakai GPU atau mau pakai CPU, nah itu compute. Kemudian storage, yang tadi sempat apa Google Drive, ya kan? Itu juga bagian daripada storage as a service. Kemudian bisa juga database. Nah, mungkin ada juga yang pakai apa bikin web gitu kan? Bikin web, tapi kita beli solusinya ya sudah database-nya di ini gitu kan, kita nggak perlu setup database-nya. Contohnya kalau misalkan WordPress itu kan dia sudah menyediakan database-nya nih, meskipun kita bukan beli hanya database-nya saja sih, tapi beli solusi yang lainnya juga. Meskipun kita nggak tepat nyebut WordPress itu sebagai apa itu namanya provider untuk cloud computing untuk database, bukan. Karena yang dijual bukan hanya database-nya saja, tapi satu bundling dengan WordPress-nya. Atau untuk keperluan queue apa ya, misalkan untuk memproses itu kan perlu dibuat antrian gitu kan, untuk mengelola antriannya apa itu namanya back end itu bisa juga dari dilakukan di cloud computing atau di komputasi awan. Nah, cloud ini tadi atau solusi awan ini tadi itu apa ya, leverage istilahnya apa ya, mengatasi atau menghasilkan skala ekonomis yang lebih baik dari sisi hardware. Jadi mungkin kalau teman-teman dulu awal-awal kuliah sempat diceritain zaman sejarahnya komputer dulu itu kan zaman dulu bikin komputer itu segede rumah itu cuman bisa memproses yang sangat sederhana gitu kan, hanya sekedar bisa ngetik atau bisa memproses kasih input apa nanti bisa mengeluarkan output apa gitu kan, itu pun prosesnya juga nggak cepat tapi perlu space yang sangat besar. Nah, sekarang itu dengan ukuran yang lebih kecil itu bisa ini gitu, bisa memproses yang lebih banyak. Tapi kan ya itu makin kesini makin mahal, makin ini gitu kan dari sisi teknologinya. Karena perkembangan teknologinya juga makin maju. Nah, supaya resource-nya itu terpakai dengan baik, itu kemudian akan lebih bernilai ekonomis ketika pemanfaatannya optimal. Nah, mungkin kalau kita bandingkan, kita mungkin punya PC gitu kan, untuk punya CPU, bisa jadi itu sebenarnya load-nya setiap harinya setiap kita pakai itu nggak sampai 100%, mungkin ya bahkan ada yang mungkin nggak sampai 50% gitu kan. Nah, bagaimana kapasitas yang ada itu teroptimalkan. Nah, itu salah satu ide yang melatar belakangi cloud computing atau komputasi awan. Selain itu juga hardware itu sudah menjadi komoditas. Artinya apa komoditas itu? Kalau dulu barang itu hardware itu sangat mahal dan hanya bisa dibeli oleh orang-orang tertentu gitu kan, atau perlu pengeluaran yang sangat besar. Sekarang udah lebih murah. Seperti yang sebelumnya saya singgung, waktu zaman aku kuliah dulu itu beli komputer lengkap dengan monitor dan keyboard dengan speaker biasa gitu kan, dengan monitor yang masih dulu belum ada LCD ya, masih monitor sanggul itu. Ya Konde istilahnya, monitor Konde itu perlu habis $2.000. Jadi kalau dirupiahkan waktu itu sekitar berapa ya, 10 sampai 12 jutaan dolar Singapura waktu itu. Nah, kalau dirupiahkan sekarang itu sudah sekitar 20 juta. Tapi itu baru dapat komputer yang dapat hard disknya cuma 10 giga gitu kan. Pentiumnya saya lupa Pentium berapa, itu 1 atau 2. Kemudian memorinya juga cuma berapa mega kali ya waktu itu ya. Ya berapa mega, orang hard disknya aja baru 10 giga kok. Kemudian kecepatannya juga berapa saya lupa. Waktu itu seperti itu gitu kan. Nah, sekarang dengan harga yang sama dapat kecepatan yang jauh lebih besar gitu, kapasitasnya juga lebih besar. Dari si hard disknya juga prosesenya lebih besar. Nah, sehingga itu menjadi komoditas. Selain itu juga sekarang jaringan itu bandwidth-nya sudah tinggi.
mungkin teman-teman nggak pernah ngerasain itu ya, akses internet dengan dial-up gitu. Ada yang pernah ngerasain pas lagi mau akses ke internet pakai apa tuh namanya jaringan Telkom, kemudian harus pakai modem dial-up, nanti dulu gitu dulu nanti gitu kan. Nanti trit ketika udah nyambung baru bisa akses ke internet. Ada yang pernah ngalamin kayak gitu? Kayaknya nggak ada ya. Kecuali yang sudah usia berapa? 30 ke atas kayaknya yang ngalamin itu. Nah, itu waktu itu. Nah, sekarang kan tidak gitu kan, sudah pakai fiber optik sangat cepat dan prosesor juga sudah banyak multi-core gitu Saya kan. ngalami, Pak. Ngalamin. Masih zamannya pakai apa namanya? Dulu apa ya? Smartfren ya? Sorry. Oh. Kalau nggak salah ya. Oh ya, itu sebenarnya bukan lagi dial-up tapi masih menggunakan modem ini gitu ya. Iya. Pola koneksinya mirip-mirip. Dial juga sempat ngalamin sih, Pak. Gitu ya. Iya. Jadi udah ini nih. Udah ya, kalau ngalamin itu berarti tahun berapaan itu? 2000-an awal itu. Kurang lebih, Pak. Ya, 2000-an awal. Iya. 2000-an awal. Ya, waktu itu HP belum ada koneksi internet, ya kan? Bahkan Betul. HP masih barang langka. Nah, dulu seperti itu. Sekarang semua sudah fiber optik gitu kan. HP pun juga ini cepat. Jadi bandwidth-nya udah makin tinggi gitu. Prosesornya juga udah banyak multi-core. Bahkan ada yang sampai satu fisik prosesor itu dia ada berapa 32 core gitu kan. Artinya computing capacity-nya makin besar. Nah, selain itu juga sekarang itu data center itu terdistribusikan secara geografis. Artinya secara geografis itu terdistribusikan di banyak tempat. Jadi kalau dulu awal-awal ya mungkin negara-negara apa itu namanya Eropa, Amerika yang punya gitu kan, yang punya data center gitu. Kalau sekarang terdistribusi kemana-mana. Sehingga karena distribusinya kemana-mana, aksesnya lebih mudah. Sehingga ditambah lagi bandwidth-nya tadi makin besar. Jadi kecepatan transfer datanya juga makin cepat, ya kan? Karena tidak perlu banyak hop yang perlu dilewatin. Jumlah apa itu namanya path yang perlu dilewatin tidak terlalu panjang gitu kan, sehingga tidak terjadi bottleneck di suatu jaringan tertentu, sehingga tadi processingnya makin cepat untuk di dunia internetnya. Nah, selain itu juga sudah banyak perusahaan-perusahaan besar yang menyediakan layanan cloud seperti Microsoft, Amazon, Google. Bahkan yang terbaru tuh dari Alibaba, ya mereka sudah punya Alibaba juga. Jadi kalau Amazon punya AWS, misalkan Amazon Web Service, Alibaba punya Alibaba Cloud. Microsoft punya Azure, kemudian Google juga punya Google Cloud Service, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, itu saat ini gitu kan, makanya tren cloud computing itu makin kesini makin tren, sehingga makin banyak orang yang menggunakan, orang maupun lembaga yang menggunakan. Oke. Nah, ini sebagai ilustrasinya. Jadi mau di sisi jaringannya, ya kan, storage-nya, kemudian computing capacity-nya, kemudian runtime dan segala macamnya itu disediakan dalam satu environment, dalam satu ini namanya cloud, dalam satu layanan cloud. Ya, tapi nanti bisa diakses dari server, dari desktop, dari tablet dan lainnya. Nah, kelebihannya apa? Kelebihan menggunakan cloud computing atau komputasi awan itu adalah secara cost dan manajemennya itu, pertama, karena seperti tadi yang sempat disampaikan, bahwa kalau kita mau jalankan mau setup server itu tidak perlu beli hardware-nya, tidak perlu setup sistemnya, sehingga lebih cepat. Nah, sehingga karena lebih cepat, makanya cost-nya juga lebih murah. Apalagi kalau sekarang kita baru mau coba, misalkan contoh waktu itu kalau kita mau buat praktikum gitu kan, daripada bikin server dulu segala macam, udahlah menggunakan menggunakan layanan yang ada misalkan, sehingga lebih murah. Kenapa? Karena hanya membayar waktu dibutuhkan saja sesuai dengan penggunaan. Tidak perlu setup hardware yang sangat besar, kemudian jaringan, kemudian OS dan lainnya. Dan pengelolaannya itu di outsource-kan,
apa istilahnya kalau bahasa Indonesianya nih, di ya outsourcing apa sih bahasa Indonesia? Divendorkan, Pak. Ya di vendor kan atau dikontrakkan lah gitu kan. Intinya jadi kalau dulu kan untuk men-setup server ruang apa jaringan apa server di kantor dia harus punya IT yang paham infrastruktur ya kan, kemudian ada yang paham jaringan, ada yang paham hardware, ada yang paham software dan segala macamnya lah. Ataupun minimal satu orang lah yang paham semuanya gitu kan. Nah, sekarang tidak perlu. Kenapa? Karena di-outsource-kan. Sehingga biaya manajemennya juga lebih murah. Kemudian waktu untuk mendeploy untuk apa namanya bisa digunakan itu juga sangat berkurang kayak tadi. Kalau dulu orang mau punya layanan email itu kan harus beli hardware-nya, kemudian setup servernya, kemudian pasang jaringannya, kemudian setup user dan segala macamnya, kemudian di deploy. Nah, itu entah perlu waktu berapa lama. Sekarang ya sudah tinggal kita beli layanan dari Google misalkan. Kan Google itu bisa juga memberikan layanan email. Seperti di UI itu emailnya bisa mengambil opsi layanan dari Google sehingga kita bisa mahasiswa itu bisa login menggunakan Gmail. Tapi alamat emailnya adalah alamat email UI. Beberapa perusahaan juga banyak yang seperti itu. Kenapa? Karena mereka nggak mengambil pusing mengelola, waduh, ini apa itu namanya, membentengi dari spam, kemudian membentengi dari apa itu namanya DDO dan seterusnya. Udah beli aja layanannya dari provider tertentu gitu kan. Nah, contohnya Google. Ya, sehingga untuk bisa punya alamat email itu siap dan bisa bisa running itu tidak perlu waktu lama seperti dulu. Hitungan menit aja sudah jadi. Nah, yang berikutnya adalah scaling. Jadi bisa dilakukan scaling, bisa dinaikkan atau diturunkan resource-nya. Kalau kita beli komputer, itu kita nggak bisa naikkan atau menurunkan resource-nya. Oh, bisa Pak, nambah hardware atau kurangin hardware? Iya. Itu kalau cuma tinggal sekedar, misalkan awalnya RAM-nya cuma 8, mau dinaikkan jadi 16 bisa. Tapi itu nambahnya tidak bisa waktu nyala, harus mati kan. Kemudian kita nggak bisa set dia cuma hanya, oh ternyata kebutuhannya cuma 2 GB nih, kita turunkan jadi 2 GB. Kenapa? Nggak bisa, karena gara RAM-nya paling kecil 8 GB misalnya. Atau kemudian kita mau apa namanya, core-nya itu mau turunkan cuma 1 core atau 2 core gitu. Padahal server kita pakai 8 core misalnya. Nggak bisa diturunkan lagi. Naikkan bisa, tapi naikkannya juga nggak fleksibel. Harus kelipatan dari resource yang ada dan tergantung dari kemampuan hardware yang ada. Nah, dengan cloud computing itu bisa dilakukan itu. Ya kan, scalingnya itu bisa, mau scale up maupun scale down juga bisa. Nah, kemudian juga reliability-nya juga tinggi. Kenapa? Karena dia sifatnya masif. Ya, seperti tadi yang saya sampaikan, contohnya kalau kita bikin email server sendiri, ketika hard disknya rusak ya sudah mati gitu kan. Atau ketika jaringannya apa namanya terganggu ya sudah mati. Atau ternyata prosesornya ini mati atau tiba-tiba mati listrik ya sudah mati. Nah, tapi dengan cloud computing karena kita tidak mengelola itu sendiri, itu tidak masalah. Kenapa? Karena mereka ada ini redundancy-nya. Jadi servernya itu mereka bikin redundant. Ada kalau dulu pakai datanya itu dibikin di hard disknya di RAID gitu kan. Ini bukan hanya hard disknya di RAID, hard disknya mereka pasti di RAID. Tapi mereka juga bikin redundancy. Ketika ada satu server mati atau satu ini mati, itu service masih tetap running. Dan resource-nya juga berbagi, ya kan, resource. Sehingga lebih ini gitu loh, lebih apa namanya ekonomik dari sisi ini. Kemudian juga lebih sustainable, lebih bisa berkesinambungan. Kenapa? Karena kita tidak mengelola hardware, kita tidak memiliki hardware. Artinya apa? Ketika kalau dulu itu kan gara-gara kita punya hardware-nya, akhirnya apa? Hardware tadi masih ada, kita nggak bisa apa-apain ya. Akhirnya stuck di situ. Tidak bisa upgrade software-nya dengan ini yang lebih tinggi. Kenapa? Karena sudah terbatas. Kalau sekarang nggak. Ditambah lagi kalau dulu misalkan teknologinya sudah terlanjur pakai apa gitu kan, misalkan Pentium sekian, mau upgrade lagi repot. Kenapa? Karena hardware-nya harus beli ulang dan seterusnya. Dan tidak bisa tidak fleksibel untuk mengikuti perkembangan teknologi. Gara-gara tadi hardware-nya terjebak di hardware yang lama. Ketika nanti mengupgrade ke yang baru lagi, juga untuk memindahkannya juga nggak gampang. Ketika dengan cloud computing itu tidak menjadi isu. Kenapa? Karena kita tidak beli hardware, tapi belinya solusi. Terlepas hardware-nya itu, kalau zaman dulu itu kan hardware-nya prosesornya itu ditentukan
rumpun Pentium ya kan, atau rumpunnya PowerPC atau rumpunnya yang lain gitu kan. Nah, di dunia computing kita mau 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 dapat layanan prosesor apa saja bisa saja. Oh, mau pakai rumunnya Pentium bisa, mau pakai rumunnya yang lain bisa. Jadi itu bisa dikonfigur. Nah, tipe-tipe dunia apa itu namanya komputasi awan itu apa sih gitu kan? Jadi tipenya itu banyak. Ada dari sisi tipenya itu bisa public ya kan? Artinya umum. Jadi contohnya tadi Google itu ya itu public ya kan. Bisa juga private. Private ini biasanya ketika perusahaannya besar, kemudian mereka bikin cloud sendiri, tapi untuk anak perusahaannya atau untuk grupnya semuanya dikumpulkan di situ. Atau mungkin bisa juga ini lembaga negara gitu kan. Setahu saya Kementerian Keuangan itu menggunakan private cloud. Jadi di Kementerian Keuangan mereka mengelola server data center sendiri. Kemudian di dalamnya ditaruh resource hardware mereka, kemudian nanti tinggal masing-masing direktorat jenderal atau masing-masing itunya bagian itu tinggal minta jatah dari sisi resource-nya. Nah, ketika kayak sekarang nih bulan-bulan Maret ini kan biasanya Dirjen Pajak itu perlu resource yang sangat tinggi itu untuk mengelola SPT yang biasanya dulu awal-awal sempat berkali-kali hang gitu kan. Maksudnya hang nggak bisa diakses, keberatan. Nah, sekarang nggak ada isu itu. Kenapa? Karena tadi pengelolaan resource-nya sudah di cloud. Jadi pas lagi load-nya bebannya berat seperti ini, itu diberikan resource yang lebih. Tapi ketika nanti sudah turun ininya, itu resource-nya dikurangi sehingga ada server yang bisa dimatikan. Nah, itu kelebihan kalau menggunakan cloud. Ya, kalau cloud private cloud ya tadi mereka mengelola hardware-nya sendiri, tapi tetap lebih hemat daripada seperti yang sebelumnya. Kalau sebelumnya itu kan setiap direktorat atau setiap itu mereka membeli server sendiri, kemudian dikelola dengan timnya sendiri dan masing-masing akhirnya biayanya lebih banyak dari sisi listriknya, dari sisi tim teknisi yang perlu standby dan seterusnya. Nah, bisa juga pakai hybrid ya kan, yaitu ini gabungan antara public sama privat gitu kan. Kenapa? Karena ada sebagian yang ditaruh di public, ada sebagian yang ditaruh di privat. Seperti di Indonesia ini, contohnya perbankan itu belum boleh cloud-nya di luar negeri. Nah, sehingga mungkin terpaksa mereka harus bikin cloud di dalam. Tapi karena mereka juga perlu berinteraksi dengan transaksi lain, misalkan dengan marketplace dan lainnya, atau dengan ATM atau sistem pembayaran lainnya, mungkin perlu ditaruh di cloud yang public. Nah, sehingga bisa digabungkan antara yang public maupun yang private tadi. Kalau kayak gitu berarti mereka menggunakan hybrid. Ada juga yang community cloud ini ya artinya cloud-nya itu disediakan secara community. Nah, kalau contohnya mungkin agak susah nih. Ya seperti Wikipedia. Karena itu kan dia tidak komersial seperti Google dan lainnya. Nah, kemudian tadi kan tipenya nih, kalau diklasifikasikan seperti apa sih? Nah, ini mungkin teman-teman nanti akan mulai familiar. Jadi dunia komputasi awan itu atau cloud computing itu kalau tadi tipenya ya kan, mau dia di lokal, privat, public, hybrid atau di komunitas. Nah, kemudian dari sisi klasifikasinya itu bisa dari apakah yang di cloud-kan itu infrastruktur as a service. Jadi artinya ada ya hardware-nya yang diinikan. Jadi hardware-nya itu termasuk jaringannya, kemudian storage-nya, kemudian komputasi ininya, komputasi tadi mau GPU mau CPU-nya itu dalam satu solusi, itu infrastruktur as a service. Nah, itu contohnya kalau dari Amazon ada Amazon EC2 ya kan, kemudian ada Amazon S3 dan macam-macam, ada Rackspace, kemudian banyak lah. Dari dari Microsoft juga ada Azure ya kan, kemudian dari tadi Alibaba juga punya. Nah, selain itu juga bisa juga, kalau tadi itu kalau infrastruktur as a service itu berarti softwarenya beli sendiri, install sendiri, tapi dia sudah disiapkan jaringannya segala macam. Tinggal masuk, install sistem, kemudian konfigurasi sistem, jalan. Bisa juga platform as a service gitu kan. Ya, contohnya ini ada Microsoft Azure, ada Salesforce,
dia sudah ini nih, sudah menjadi solusi yang jadi, ya kan? Tinggal pakai. Nah, ada juga software as a service yang dijual itu adalah software. Contohnya kalau Microsoft itu dia ada Microsoft Office 365. Nah, itu software as a service. Kenapa? Karena softwarenya itu nggak perlu diinstal, bisa dijalankan dari cloud. Kemudian datanya juga disimpan di cloud, ya kan? Autentifikasinya juga di cloud. Nah, itu begitu juga dengan tadi yang tadi sempat Mbak Nida sebutkan, Gmail itu adalah bagian daripada software as a service. Kenapa? Karena kita dapat layanan emailnya itu adalah software as a service, atau Google Drive-nya itu juga software as a service. Itu. Meskipun di dalam Google Drive sih ada ininya sih, ada ada storage-nya juga. Tapi storage-nya itu dikelola sebagai software. Makanya dikelola dalam software yang sudah menjadi satu paket, bukan hanya nyediain storage capacity aja gitu kan. Nah, itu. Jadi kalau infrastruktur as a service seperti ini nih. Jadi ada end user, kemudian ada provider infrastrukturnya, di dalamnya ya ada CPU-nya, kemudian ada firewall, kemudian ada jaringannya, ya kan, dan seterusnya. Nah, jadi si pemilik software dia nanti menjalankan via virtual machine di dalam infrastrukturnya ini tadi. Di dalamnya ada hard disk-nya, dia juga sewa. Intinya bukan sewa hard disk sih, sewa kapasitas storage. Kemudian juga sewa core dari CPU-nya, ya kan. Kemudian sewa jaringan, dia mau berapa bandwidth-nya segala macam dalam satu solusi. Itu seperti itu. Sehingga si pemilik software ini tadi itu dia tidak perlu setup ini hardware segala macamnya. Dia cukup beli infrastrukturnya, solusi infrastruktur tadi, kemudian dia install atau deploy solusinya di infrastruktur tadi. Nah, kemudian nanti ada juga tadi storage as. Jadi kalau mau diturunkan lagi itu bisa storage as a service, database as a service, macam-macam. Artinya apa ya? Dia jual storage-nya aja. Ya kan, mungkin teman-teman pernah dengar VPS, ya kan, virtual private server. Itu juga ini cloud computing. Nah, cuman itu mau dikategorikan kemana tuh? Karena dia bisa infrastruktur as a service itu. Tapi bisa juga software as a service atau SaaS. Macam-macam ininya. Jadi nanti kemudian juga ada solusi untuk security-nya, ya kan, kayak modelnya Microsoft kan ada SSO itu kan. Itu bisa juga beli hanya SSO-nya saja dan seterusnya. Jadi banyak sekali ininya rekategorisasi tingkat bawahnya lagi kalau mau di drill down ya. Nah, intinya itu service oriented architecture. Jadi arsitektur yang disiapkan itu adalah ya orientasinya orientasi layanan gitu kan. Jadi sesuai dengan kebutuhannya mau seperti apa. Kemudian ada utility computing. Jadi resources-nya tadi atau sumber dayanya itu dimanfaatkan, diutilisasi sesuai dengan kebutuhan. Kayak tadi misalkan contohnya Kementerian Keuangan tadi, itu pas lagi kayak gini, bagian tertentu dia minta resource-nya lebih tinggi. Atau mungkin gini, teman-teman pernah dengar itu, kalau di Cina itu kan ada, Double 11. Kalau di Indonesia Harbolnas lah, Hari Belanja Online Nasional. Kalau di Cina itu kan Double 11. Nah, itu pada saat itu transaksi dalam satu hari itu bisa miliaran transaksi. Nah, seperti itu. Atau misalkan kalau di Indonesia kan ada Tokopedia, ada ada Bukalapak, ada Shopee dan lainnya. Ketika pas Harbolnas itu kan pasti mereka membutuhkan daya lebih banyak daripada hari-hari biasa. Sementara mereka tuh nggak punya server sendiri. Server mereka tuh ada yang di Amazon, ada yang di Alibaba, ada yang di mana gitu kan. Nah, pas saat-saat kayak gitu, itu mereka meminta resource-nya dinaikkan. Nah, itu tadi utility computing-nya on demand. Jadi sesuai dengan permintaan. Kemudian juga ada di dalamnya ada virtualisasi. Kayak tadi hardware-nya itu divirtualisasikan, baik itu virtualisasi dari sisi prosesornya, dari sisi RAM-nya, dari sisi
storage-nya, kemudian dari sisi jaringannya dan lainnya itu virtualisasi. Termasuk apa itu namanya untuk running sistemnya juga di virtualisasi. Kemudian ada tadi SaaS, software as a service, PaaS atau platform as a service, kemudian IaaS atau infrastructure as a service, dan web service in cloud. Macam-macam ininya, banyak banget. Ininya makin ke sini makin hari makin banyak teknologi ininya cloud computing. Nah, ini perbandingannya teknologi virtualisasi yang mengenable yang memungkinkan menjalankan cloud computing tadi. Nah, kalau zaman dulu atau normalnya ya secara tradisional itu kan gini, ada hardware, ya kan? Hardware-nya di atasnya kemudian diinstal operating system. Jadi di hardware ini ada hard disk, ada prosesor atau CPU, kemudian ada RAM, ada apa lagi? Ada GPU atau VGA gitu kan. Kemudian ada network card, ada macam-macam lah. Itu kemudian di atasnya diinstal OS. Di atasnya OS baru diinstal aplikasi dan aplikasi. Itu kalau pola tradisional. Tapi kalau dengan virtualisasi, ya kan, itu ada satu hardware, kemudian di atasnya itu ada hypervisor. Yang hypervisor ini bisa membuat virtualisasi, memungkinkan untuk melakukan virtualisasi. Satu hardware bisa menjalankan banyak OS, dan masing-masing OS bisa menjalankan satu aplikasi atau lebih dari satu aplikasi. Ada yang pernah menggunakan VirtualBox? Halo? Belum pernah, Pak. Belum pernah? Mas Trian pernah pakai VirtualBox? Ada. Aloy pernah? Belum, Pak. Belum pernah ya. Pernah dengar VirtualBox? Sering, Pak. Nah, sering. Jangan-jangan Xbox dengarnya kali. Saya taunya virtual machine, tapi dikit-dikit tahu. Oh, ya. VirtualBox itu yang menjadi engine yang bisa menjalankan virtual machine. VM lah bahasanya sekarang. Sebenarnya bukan hanya virtual machine, bukan hanya VirtualBox. Jadi ada VirtualBox itu dulunya open source yang dikelola oleh ini ya, apa itu namanya, penggiat open source, tapi sekarang dari ambil alih oleh Oracle ya. Nah, jadi teknologi virtualisasi banyak, ada VirtualBox ya kan, kemudian ada dari Oracle sendiri, ada VMware ya kan, kemudian ada dari tadi dari mana itu namanya, kalau VMware atau VirtualBox itu kita bisa install ya kan, kita bisa nyoba di tempat kita. Kemudian ada juga Proxmox, kemudian ada juga macam-macam lah, banyak sekali, ada QEMU ya kan, dan lain-lainnya. Nah, yang mana dengan itu memungkinkan kita untuk menjalankan lebih dari satu OS dalam satu hardware. Dan masing-masing OS tadi kita bisa alokasikan resource-nya sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini bedanya. Jadi kalau dulu satu hardware hanya bisa menjalankan satu OS pada waktu bersamaan, ya kan, baru di atasnya dijalankan beberapa apps, beberapa aplikasi. Nah, kalau sekarang dengan teknologi cloud itu bisa satu hardware menjalankan banyak OS, dan masing-masing OS bisa menjalankan aplikasi-aplikasi yang berbeda tanpa saling mengganggu, baik dari sisi resource-nya maupun dari sisi library yang dibutuhkannya. Ya, karena kan kadang kalau di dunia development itu di satu perusahaan pengen menjalankan dua sistem nih, sama-sama pakai PHP misalkan, tapi ternyata yang satu bisanya running dengan PHP tertentu, yang satunya lagi dengan versi yang lainnya lagi. Nah, kalau dengan yang pola lama ini susah. Kenapa? Karena ketika yang satu jalan, satu lagi mati gitu kan. Tapi kalau dijalankan dua-duanya dengan PHP yang berbeda, itu juga ribet. Karena bisa clash atau bisa juga saling ini gitu kan. Ini nggak stabil. Nah, kalau dengan dunia virtualisasi itu memungkinkan. Kenapa? Karena masing-masing bisa kita jalankan di tempat yang terpisah. Sebenarnya ada teknologi yang lebih baru lagi. Itu ada ada kontainer, ada Docker. Itu lebih amazing lagi itu. Nah, jadi segala sesuatu dijalankan sebagai sebuah layanan, baik itu dari softwarenya maupun utility computingnya atau pemanfaatan pemanfaatan komputasi yang bisa dilakukan, maupun platform dan lainnya tadi. Nah, jadi kalau di pemain cloud itu ada
ada apa tuh namanya? Ada Amazon, ada Elastic Compute atau EC, ya kan? Kemudian ada Google juga, ada Microsoft Azure, kemudian banyak sekali lah. Makin hari makin banyak. Kayaknya modelnya si apa tuh namanya? Dulu kalau nggak salah si Telkom juga sempat jual solusi itu, tapi walau alam masih ini atau enggak. Saya juga lupa nama produknya. Nah, karena sudah ada teknologi cloud tadi, sehingga memungkinkan satu hardware itu kemudian dijalankan banyak sistem, atau kita bisa menjalankan banyak sistem tanpa perlu hardware gitu kan, dengan konfigurasi yang sangat macam-macam gitu. Nah ini, jadi ada yang digunakan untuk ininya gitu kan, SQL-nya, ada yang digunakan untuk keperluan apa itu namanya, ngambil data dari sources-nya, dari sumbernya gitu. Kemudian juga ada yang dialokasikan untuk keperluan action-nya. Nah itu memungkinkan ketika kita sudah masuk dengan teknologi cloud computing. Kalau enggak ya big data itu susah. Kenapa? Karena masing-masing harus perlu server sendiri-sendiri gitu kan. Perlu server untuk apa namanya, Hadoop-nya, ada perlu server untuk ini segala macam. Ya, itu terlalu mahal dan terlalu lama untuk bisa menjalankannya. Tapi dengan teknologi cloud computing itu memungkinkan. Kenapa? Karena satu physical hardware bisa kita simulasi, bisa kita menjalankan banyak OS, masing-masing OS menjalankan fungsi yang berbeda. Kemudian mereka kita gabungkan dalam nodes gitu kan, sehingga terbentuk cluster dan seterusnya. Itu bisa. Kalau dulu mau bikin cluster harus hardware-nya banyak gitu kan, kalau sekarang tidak harus. Atau tadi kita mungkin nggak harus beli hardware, kita tinggal beli apa itu namanya, layanan dari cloud tadi. Kita tinggal memesan beberapa core gitu kan, atau berapa prosesor lah gitu kan, berapa hardware-nya, kemudian jaringannya beberapa IP dan seterusnya kita bisa pesan. Kemudian bisa dikonfigurasi untuk keperluan big data tadi. Nah, jadi kalau zaman dulu itu kan, ini kalau teman-teman waktu itu belajar ini data warehousing, ada banyak data nih, ya kan, data tradisional tuh, dan dia tersimpan di dalam relational database, ya kan, DBMS lah, gitu. Kemudian DBMS tadi kemudian datanya diolah melalui proses ETL, dibuang yang nggak perlu, kemudian di replicate yang dibutuhkan, atau di cleansing dan segala macamnya lah. Dilakukan cleaning, kemudian dilakukan normalisasi dan lainnya. Ketika sudah, baru disimpan di data warehousing, kemudian masuk ke data mart. Dari situ kemudian bisa diakses oleh BI, bisa diakses oleh report dan seterusnya. Itu kalau dulu. Tapi kalau kayak gini, ya tadi yang bisa diolah hanya data tertentu, data yang teks, yang tidak terstruktur, kemudian data video, data gambar, segala macamnya susah untuk diolahnya. Nah, kalau sekarang dengan teknologi yang baru menggunakan Hadoop, itu kalau ini kan semuanya dari DBMS ya kan? Dari data yang ini tadi kemudian diolah di ini DBMS. Nah, kalau yang baru mau data apapun itu diolah semuanya, mau data peta lah, data percakapan HP, atau mungkin juga lalu lintas data mobile, data Twitter, buku versi e-book, dan atau mungkin buku yang di-scan atau apapun bentuknya, diolah diproses di Hadoop, ya kan, dengan teknologi MapReduce. Selain itu juga banyak teknologi yang lain ya tentunya. Kemudian mendapatkan data yang sudah bersih, yang sesuai dengan kebutuhan, kemudian baru masuk ke proses berikutnya ke data mart, sehingga kemudian bisa juga dilanjutkan dengan data warehousing lagi, kemudian diproses untuk keperluan reporting dan lainnya. Kalau dulu susah untuk melakukan itu. Nah, contohnya ini ada data dari ini ya, dari cuaca, kemudian dari peta, kemudian dari kendaraan, karena sekarang kan banyak kendaraan itu sudah mengenerate banyak data ya. Kemudian dikumpulkan, ya kan, lalu dianalisis. Nah, yang dikumpulkan ini juga ada yang langsung dianalisis, ada juga yang diolah lagi nih, ya kan, melalui data warehousing. Kemudian ada juga data dari yang lain, data konvensional, data dari ERP lah, data dari POS lah, data dari pembayaran kartu kredit dan seterusnya, ya kan? Atau mungkin ada
CRM dan seterusnya. Itu diolah di data warehouse. Kemudian nanti untuk keperluan reporting ataupun juga keperluan analitik lainnya. Jadi tidak satu arah, gitu. Jadi bisa yang real time ini kemudian diproses, kemudian ada analisisnya, atau real time ini diproses, kemudian dikelompokkan, kemudian disimpan hasil pengolahannya di data warehouse, kemudian diolah lagi dan seterusnya. Ini sebenarnya nyambung dengan yang waktu itu kita bahas di data mining, ya kan? Kalau data mining kan kita membuat pola, membuat model gitu kan. Nah ini, jadi awalnya ada data mentah, kemudian diolah, kemudian di sini dilakukan proses analisis, sehingga nanti bisa dibikin modeling gitu kan. Modelingnya bisa dipakai untuk keperluan prediksi dan seterusnya. Nanti terus seperti itu. Nah, ini contohnya data centernya Google ya. Jadi satu rak itu entah ada berapa ratus harddisk gitu kan, dan satu harddisknya entah berapa kapasitasnya. Yang 24 jam nggak ada mati-matinya gitu kan. Nggak boleh ada debu masuk ke situ. Suhunya dijaga ya kan. Bahkan untuk pendinginnya aja tuh sampai perlu pompa yang segede-gede bagong. Perlu pipa-pipa yang sangat besar gitu kan. Ini untuk pendinginnya data center aja gitu kan. Bahkan ada juga yang sekarang itu trennya data center ditaruh di kutub utara. Kenapa? Karena di sana dingin. Sehingga tidak perlu sistem pendingin yang besar. Sehingga makanya bisa menghemat proses untuk energi untuk pendinginannya gitu kan. Bahkan ada juga yang di Microsoft sempat membuat percobaan data centernya yang ditaruh di laut. Kenapa? Karena kan airnya selalu dingin gitu kan, sehingga tidak perlu cooling system dan seterusnya. Nah, mesin itu juga dilakukan clustering, maksudnya ini bukan clustering yang kita bahas di data mining ya, tapi cluster kayak modelnya perumahan. Jadi hardware-nya itu di-clusterin gitu kan. Ya seperti ini tadi itu kan di-clusterin ini. Ya kan? Mungkin yang di sini atau mungkin satu blok ini dengan blok yang lainnya lagi, atau mungkin di sini di-clusterkan dengan yang di negara mana sana gitu kan. Supaya tadi kalau ada yang satu masalah, satu rusak, baik misalkan satu harddisknya rusak atau satu blok ini rusak, itu tidak mengganggu sistem. Karena ada redundancy dan lainnya. Nah, ini ya intinya sih sebenarnya cloud computing itu memungkinkan ketika banyak data center yang mempunyai kapasitas yang sangat besar dan bandwidth besar gitu kan. Nah, ini pola koneksinya. Nah, ini jadi big data analytic itu harus mulai dari bisnis problem, bukan dari teknologi. Artinya apa? Jangan mikirkan dulu perlu beli teknologi ini supaya bisa memanfaatkan big data, bukan. Tapi permasalahan bisnisnya yang dihadapi itu apa? Kemudian apa yang bisa dibantu dari teknologi big data? Bukan sebaliknya nih. Kita mau menyelesaikan masalah tapi belum tahu masalahnya apa, tapi sudah beli big data dulu nih. Beli teknologi big data kemudian baru mikirkan nanti solusinya, itu salah. Ya kan? Harus mikirkan dulu apa yang mau diselesaikan. Sama dengan kemarin pas kita melakukan data mining, itu kan kita perlu tahu dulu masalah apa yang ingin kita urai, ingin kita selesaikan. Nah, yang terlibat ya banyak ya. Nanti ada dari sisi IT-nya, dari sisi engineering-nya, kemudian dari sisi bisnis ada problem solving-nya dan analitiknya, dia saling kait mengait. Teknologinya juga macam-macam, ya kan? Ini contoh yang penggunaan big data. Kebetulan saya waktu itu pas sempat ini, ada yang pernah dengar itu drone emprit, pernah dengar nggak? Biasanya penggiat media sosial tahu itu, apalagi yang memperhatikan sentimen. Pernah dengar, Pak? Ya? Pernah dengar. Nah, kebetulan saya waktu pas kuliah itu ini dosen tamunya ini foundernya Drone Emprit. Nah, itu mereka pakai teknologi big data. Jadi data tweet itu di crawling setiap saat, kemudian bisa dilakukan analisis sehingga cepat untuk analisis tuh perbandingan ini nih, misalkan apakah dia sentimennya positif atau negatif terkait dengan calon tertentu atau apa gitu kan. Bahkan kalau sekarang hampir tiap hari itu bikin analisis tuh yang lagi ngetren ini apa, siapa sih yang pertama kali melemparkan isu, kemudian siapa sih yang kemudian
apa itu namanya, menyebarkan dan seterusnya, yang membuat viral itu siapa, yang segala macam itu bisa ditelusuri. Jadi dengan menggunakan teknologi big data. Ya tadi bermula dari masalah apa yang ingin diselesaikan, kemudian baru nyari teknologi yang tepat untuk big datanya tadi. Bukan beli teknologinya dulu baru kemudian mikirin solusinya gitu. Itu nanti ujung-ujungnya nggak jalan. Nah, kemudian hasilnya bisa dilakukan sentimen analisis seperti ini. Ini nyambung dengan yang waktu itu data mining, dan juga sebenarnya nyambung dengan data warehousing. Kenapa? Hasil data dari big data itu kemudian diproses, pre-proses, ketika sudah di pre-proses, kemudian dimasukkan ke data warehousing, sehingga nanti pas analitiknya itu manggilnya dari data warehousing. Seperti itu. Ya, demikian materi untuk malam hari ini terkait dengan cloud computing dan sedikit pemanfaatan big data. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan atas yang sudah kita bahas pada hari ini ataupun yang minggu lalu. Silakan. Pak, mau tanya Pak, Silakan Mas Trian. kemarin waktu nanya Pak Julha, kalau dia ngomong waktu itu tingkatannya kayak dari Hadoop, Spark, PySpark. Jadi di matkul ini di sheet itu dia pakainya PySpark Pak. Itu gimana Pak? Iya macam-macam sebenarnya. Karena kan Spark itu juga ini, kalau nggak salah dia juga dari Apache juga. Jadi sebenarnya pionirnya itu bermula dari fondasinya dari Hadoop dulu. Kan Hadoop, kemudian pola prosesinya dia pakai MapReduce. Teman MapReduce itu waktu itu sempat ini nih, apa itu namanya, menjadi key, menjadi kunci gitu kan untuk kesuksesan big data ini. Kemudian ada kekurangannya dan ininya, kemudian banyak solusi yang lain. Nah ya tadi ada Spark, ada macam-macam lah, banyak banget ininya. Ada Cloudera, ada apa gitu kan. Tapi itu mereka yang jelas tidak lepas dari Hadoop, karena penyimpanan di basicnya itu di Hadoop dulu nih. Tapi setelahnya itu ya istilahnya sistem pendukungnya itu bisa macam-macam. Ya bisa pakai Cloudera, bisa pakai Spark, bisa pakai apa. Karena kayak modelnya Cloudera itu dia ada berbayar tapi ada juga gratisnya dan seterusnya. Jadi teknologi big data itu bukan teknologi tunggal Mas. Jadi macam-macam. Termasuk tadi yang dari Azure atau dari Microsoft itu mereka punya solusi sendiri. Tapi solusi itu umumnya juga sudah apa istilahnya? Sudah standar ya. Jadi karena backbone-nya itu dari open source tadinya, sehingga protokolnya sama gitu kan. Jadi macam-macam ininya. Software yang mau dipakai macam-macam. Jadi bukan satu solusi aja. Beda orang atau beda perusahaan bisa saja beda solusinya untuk mendapatkan hal yang sama. Gimana Mas Rian? Ya ini sebenarnya penasaran aja gitu ya, yang bedanya apa gitu. Waktu di kelas 1 juga kan saya Pak Julha kan, dia cerita apa yang dia pakai untuk matkul ini di sini. Biasanya. Ya, dari yang tadi dipaparkan ada udah mulai tergambar ya tentang sebenarnya setiap hari itu kita nggak lepas dari dunia cloud computing, ya kan? Kalau kita pakai apa itu namanya WA, layanan WA-nya itu dari di mana, ya kan? Itu kan di cloud itu. Kemudian kita pakai Google Drive, kan di HP kita ini kan ada Google Drive-nya kan? Itu layanan cloud. Kita pakai Gmail, layanan cloud. Kemudian kita punya foto terupload ke Google Photos gitu kan, itu juga cloud. Kita pakai Telegram, cloud juga itu, ya kan? Cuman ternyata selama ini kita nggak nyadar gitu, sudah menggunakan banyak layanan cloud. Makanya tadi pas ditanyakan masih belum ini gitu. Masih belum belum terlalu paham apa itu cloud computing.
Silakan kalau ada yang mau ditanyakan lagi atau didiskusikan untuk pengantar big data dan juga cloud computing ini. Sudah jelas semuanya kayaknya nih? Atau sudah ini nih? Sudah pada ngantuk? Tidak ada lagi? Sebentar cukup, Pak. Oh iya, ini oh iya tadi nih teman dari Mas ini Telkom Sigma. Oh ya, yang ini yang baru ikut kelas kali ya mungkin untuk keperluan pencatatan keaktifan di kelas. Jadi tolong apa namanya? Setidaknya nulis satu chat di kolom chat ya untuk karena ini di record sehingga nanti ada lognya. Sehingga nanti pas di akhir semester itu log itu digunakan untuk mengukur keikutan misalnya keterlibatan dalam kelas online-nya sehingga nanti menjadi parameter tambahan untuk komponen penilaian. Jadi komponen penilaian tambahan untuk di nilai akhir nanti. Karena lognya saya kumpulkan dan itu dianalisis pas UTS maupun UAS nanti. Kalau yang sudah, ya tidak perlu ini lagi ya. Tapi kalau yang belum silakan untuk untuk nulis chat di kolom chat. Oke, sudah jelas semuanya? Kalau sudah jelas, mungkin kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, mungkin hari ini cukup sekian dulu. Oh ya, ini ada juga Docker, Mas Trian ya. Iya, Docker, ada Docker, nanti ada kontainer juga. Kontainer dan Docker itu juga kait mengait. Ini virtualisasi di dalamnya lagi tuh, itu lebih advance lagi. Jadi dalam satu OS bisa banyak Docker gitu kan. Kemudian bisa jalankan ini sistem terpisah meskipun dia dalam satu OS. Ya, Ale ada yang mau ditanyakan Ale? Kok ini sepertinya mau ada yang mau disampaikan? Enggak, Pak. Tadi saya cuman mau ituin yang cloud aja sih, Pak. Maksudnya, jadi intinya si cloud itu penyimpanan, wadah penyimpanan juga kan, Pak? Iya, kalau disebut nyimpan nanti identik dengan storage. Jadi intinya cloud itu kita bisa mendapatkan manfaat komputer dan jaringan, bukan hanya komputer sih ya, layanan komputer dan jaringan tanpa harus mempunyai physical hardware-nya lah gitu. Gitu. Jadi kita bisa punya server Linux misalkan atau server Mac atau Apple atau server Windows tanpa kita harus punya hardware servernya, tanpa kita harus punya data centernya, tanpa kita harus punya jaringan ininya gitu kan. Nah, kalau dulu kan yang tadi sempat saya singgung di awal, dulu kalau kita mau punya akses ke internet itu harus punya jaringan telepon, ya kan? Dan dulu juga intinya harus ada itu tuh gitu kan. Jadi kalau kita dulu mau punya server, kita harus punya hardware servernya, kemudian kita pasang jaringannya tadi, kemudian beli bandwidth-nya, kemudian kita nyalakan, nyambung. Di dalamnya kita bisa install macam-macam lah gitu kan. Nah, kalau sekarang tidak perlu itu, kita tinggal beli layanan. Layanannya di mana itu? Nggak tahu itu di mana, yang jelas ada gitu kan. Bisa aja itu di Indonesia, dan di Indonesia pun bisa aja dia di Balikpapan, bisa aja dia di Jakarta, di Bandung, di Surabaya, atau di Makassar, atau di mana kita nggak tahu. Tapi layanannya itu ada dan bisa diakses. Nah, dan kita bisa ngatur nih, mau bandwidth-nya berapa besar, mau prosesornya berapa banyak, atau core-nya lah. Kemudian mau speed-nya berapa besar.
kemudian mau RAM-nya berapa banyak, kemudian mau apapun itu bisa diatur, bisa dipilih, bisa di-set. Nah, intinya kita bisa menjalankan kemudian misalkan tadi di layanan itu tadi kita mau install Windows, kita mau install Linux, kita mau install apa, atau kita hanya mau install WordPress saja gitu kan untuk keperluan ini, atau kita mau install ERP atau apa, itu bisa. Nah, intinya seperti itu, tanpa harus punya physical hardware atau physical jaringan atau physical apa itu namanya yang dibutuhkan untuk keperluan komputasi itu tadi. Itu sih, Aloy. Oke, baik. Ya. Ada lagi silakan. Dari saya udah Pak, cukup. Terima kasih. Terima kasih Aloy. Ayo silakan yang lain. Oke, kalau tidak ada, saya cukupkan sekian dulu. Insya Allah malam ini atau besok materi yang disampaikan minggu lalu dan malam ini akan saya upload di LMS. Nanti kalau sudah saya update di grup WA ya, sehingga teman-teman bisa baca lagi, ya kan? Dan saya usahakan untuk materi berikutnya disiapkan sebelumnya. Saya usahakan supaya teman-teman bisa membaca terlebih dahulu sebelum mulai kelas. Ya, mungkin cukup sekian dulu untuk hari ini. Sekali lagi mohon maaf tadi di awal mulainya terlambat karena kendala di perjalanan tadi. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi dan waktunya lebih efektif sehingga saya tidak mendolimi hak teman-teman sekalian ya untuk mulai kuliah tepat jam 8 dan total waktu kuliah yang sesuai dengan haknya gitu kan. Ya. Meskipun normalnya jam 10, cuman karena kalau di offline hanya sampai jam 9, kalau online-nya jam 10 nanti khawatirnya malah ini nih, mendingan offline aja Pak, bisa cepat pulang gitu kan, atau hal yang lain. Ya, sekali lagi mohon maaf, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama.